Ketika Cinta Memanggil, episode 1 dibandingkan. Alicia berjalan keluar kamar dengan langkah malas. Raut mukanya terlihat kusut, tak ada sedikit pun riasan di wajahnya. Di ruang tamu sudah berkumpul para kerabat dan sanak saudara. Siang itu adalah hari lamaran kakak Alicia yang bernama Arinda. Acara lamaran tersebut tampak meriah dengan dekorasi di sudut ruang dan juga antaran dari keluarga pihak laki-laki yang terlihat cukup mewah. Bukannya Alicia tak senang dengan hari bahagia kakaknya, namun dia malas berkumpul dengan keluarga besar yang sering membandingkan dirinya dengan sang kakak. Lebih buruk, ayah dan ibunya sendiri pun kerap membandingkan mereka. Arinda dianggap lebih cantik dan pintar berdandan, juga bisa bersikap ramah pada kerabat. Sebagai nilai plus, Arinda juga dikenal banyak disukai oleh para pria. "Nah, ini Alicia," ucap Marni, ibu Alicia. Marni lalu menyuruh Alicia untuk menyapa para tamu. Alicia memaksakan seulas senyum sembari menyalami para kerabat yang berada di dekatnya satu persatu. Setelah itu, dia kembali duduk di samping ibunya. "Kenapa kamu gak dandan sih?" tanya Marni berbisik pada Alicia. "Ngapain dandan, Bu? Yang penting kan aku udah pakai gamis bagus, kerudungku juga udah rapi," Alicia membela diri. Marni berdecak, "Kamu itu kalau dibilangin ngeyel. Kamu gak lihat itu di teras banyak tamu laki-laki yang masih muda? Apa gak malu kamu kecil begitu? Cepat dandan dulu. Paling enggak, kamu pakai bedak dan lipstik." Marni berbicara pelan, tetapi gerutuannya terdengar sehingga dia kembali menebar senyum agar perhatian para tamu tak terpusat pada pembicaraannya dengan sang anak. Alicia tahu dia harus menurut karena khawatir ibunya akan marah nanti. Kembali Alicia menyeret langkah masuk ke kamarnya. Dia merias diri dengan bedak dan lipstik sedikit, lantas kembali berjalan keluar kamar dan duduk di samping sang ibu. "Nah, begitu kan cantik Alicia. Anak gadis harus pintar dandan biar banyak yang suka," komentar salah satu kerabat. "Iya, memang begitu sih Alicia. Dandan cuma pas kerja doang. Kalau enggak, dia malas dandan. Beda banget Alicia dengan kakaknya," sahut Marni tertawa kecil. Alicia tak tahu harus menanggapi apa. Akhirnya dia hanya tersenyum sedikit. Perhatian para kerabat kini beralih pada Arinda yang mengenakan kebaya berpayet. Riasan wajah dan kerudung yang dibentuk indah semakin menambah keanggunannya. Alicia mengakui bahwa sang kakak memang terlihat lebih cantik darinya. Ditambah lagi, kulit Arinda yang terlihat lebih cerah karena hasil perawatan di klinik kecantikan. Di samping Arinda, duduk seorang pria yang merupakan calon suaminya, David, nama pria itu. David berasal dari keluarga terpandang di lingkungan tempat tinggal mereka. Alicia tak terlalu mengenal David. Satu hal yang dia tahu bahwa David adalah anak tiri dari Pak Rifki, kepala sekolahnya semasa SD dahulu, yang kini telah meninggal dunia. Arinda akhirnya menerima lamaran David setelah menolak beberapa lamaran yang datang padanya. David dan Arinda ini serasi sekali, tampan dan cantik. Apalagi David ini dari keluarga terpandang. "Kamu harus bersyukur Arinda," salah seorang kerabat berkomentar. "Iya Bude," jawab Arinda tersenyum. "Saya juga bersyukur mendapatkan Arinda Bude." David pun menimpali perkataan sang kerabat yang kemudian mengundang decak kagum para tamu. Semua orang mungkin mengagumi pria muda itu, tetapi tidak dengan Alicia. Dia tidak melihat ketulusan dari ucapan calon kakak iparnya tersebut. Sejenak pandangan Alicia dan David bertemu. Entah kenapa sejak tadi Alicia merasa David memperhatikannya secara diam-diam, dan itu membuatnya merasa tak nyaman. Namun, Alicia tak mau berprasangka buruk. Mungkin memang perasaannya saja. Semua sudah berkumpul. Kalau begitu, mari kita mulai acaranya. Suara Marni terdengar dan disetujui oleh para tamu yang hadir. Bapak-bapak dan para pria muda yang tadinya lebih banyak duduk di teras, kini mulai memasuki rumah, termasuk juga Irwan, ayah Alicia. Acara pun dimulai. Setelah acara utama lamaran selesai, dilanjutkan acara selanjutnya yaitu makan siang bersama. Berbagai hidangan telah disajikan oleh para kerabat yang membantu acara siang itu. Semuanya mulai menikmati hidangan diselingi obrolan ringan. "Kamu kapan menyusul kakakmu Alicia?" Kembali terdengar celutukan seorang kerabat. "Belum tahu Tante," Alicia menjawab singkat. "Loh, kok belum tahu? Kan sudah lulus kuliah." "Saya baru 23 tahun Tante. Saya masih ingin bekerja supaya kehidupan saya lebih baik, juga masih ingin membanggakan ayah dan ibu," jelas Alicia. "Anak perempuan gak usah berkarir tinggi-tinggi.
Nanti susah jodohnya, kerabat itu berkomentar lagi, disertai tawa yang lain. Alicia menghela napas, berusaha menahan kekesalannya. Apa yang salah jika dia ingin bekerja keras agar mendapatkan hidup yang lebih baik? Alicia tak setuju jika karir dianggap sebagai penghalang jodoh. Dia hanya ingin finansial keluarganya lebih baik, sehingga dia tak sedih meninggalkan ayah dan ibunya jika suatu saat dia menikah. Saya masih ingin bekerja, Tante, tegas Alicia lagi. Lebih baik kamu menikah saja, Nduk. Kamu juga kerja hanya jadi guru bimbingan belajar. Gajimu juga tidak seberapa untuk dirimu sendiri, apalagi untuk ayah dan ibu. Kali ini perkataan itu keluar dari bibir Irwan. Alicia tak percaya ayahnya bisa berkata seperti itu. Sungguh dia merasa kecewa. Alicia memang masih menjadi guru bimbingan belajar karena mencari pekerjaan tak mudah. Gajinya juga mungkin tak besar. Namun, dia masih bisa membantu sedikit-sedikit untuk kebutuhan rumah mereka karena penghasilan sang ayah juga tak menentu jumlahnya tiap bulan. Arinda sendiri selama ini tak bekerja. Dia hanya lulusan SMA dan tak mau kuliah. Sesekali dia hanya menerima tawaran model untuk MUA atau makeup artist di lingkungan tempat tinggal mereka. Pendapatan Arinda habis hanya untuk kebutuhannya sendiri, tak pernah ada untuk keluarga. Namun, Marni dan Irwan tak pernah berkata buruk tentang Arinda. Dengar perkataan ayahmu itu, Alicia. Para kerabat berkomentar dengan tatapan memojokkan ke arah Alicia. Alicia hanya diam, sama sekali tak ingin menanggapi ocehan orang-orang terhadapnya. Dadanya terasa sesak. Sungguh dia merasa sakit telah dipermalukan oleh orang tuanya sendiri di depan orang banyak. Sejak dulu, kedua orang tuanya memang suka membandingkannya dengan Arinda, padahal Alicia pun memiliki banyak keunggulan. Alicia tak mengerti kenapa orang tuanya bisa begitu pilih kasih. Obrolan kembali riuh terdengar di rumah itu. Alicia pun memilih untuk beranjak meninggalkan mereka semua. Dia berpura-pura ikut membantu mengangkati peralatan makan ke dapur. Setelahnya, dia duduk sendiri di atas sebuah bangku panjang di halaman belakang. Lebih baik dia menyendiri untuk menghindari perkataan tak menyenangkan yang mungkin akan ditujukan lagi padanya nanti. Perlahan Alicia menghela napas panjang, berusaha meredam kekesalan. Sejenak dia memejamkan mata untuk menenangkan diri. Meskipun kesal, dia tak boleh terlarut dalam kesedihan, karena ini adalah hari bahagia kakaknya. Beberapa saat kemudian, Alicia membuka matanya lagi, lantas menoleh ke samping. Dia tersentak ketika mendapati sesosok pria muda sudah duduk di sampingnya. "Mas David?" tanya Alicia dengan alis bertaut.